siap tengah berada di tengah-tengah kita. Dan kita sambil menunggu sholat tarawih kita simak dulu Qul Ramadan. Untuk itu kepada beliau dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ke-28, gak terasa Ramadan sebentar lagi akan usai dan meninggalkan kita. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita torehkan, apa yang kita kerjakan sebulan penuh di siang harinya maupun di malam harinya, yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hamba yang paling berbahagia tentunya keluar dari Ramadan dalam keadaan dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Jibril alaihi salam menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadisnya panjang, saya ambil yang paling ujungnya. Ketika dalam hadis itu bahwasanya di malam pertama Ramadan hingga terakhir malam bulan suci Ramadan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kalau pemahaman Mu'tazilah Allah turun benar-benar, ini pemahaman yang keliru, awas hati-hati. Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika dalam teks hadis maupun Al-Quran, ketika menyandarkan Allah turun ke langit dunia, bukan zat Allahnya yang turun, tetapi rahmat dan ampunan Allah yang diturunkan setiap malam bulan suci Ramadan. Dari malam pertama sampai nanti malam terakhir, rahmat dan ampunan Allah diturunkan kayak hujan terus, banjir dah. Sehingga apa kata Allah? Siapa yang malam hari ini, kata Allah, wahai malaikatku, adakah di malam ini yang minta ampun kepadaku? Kalau ada, aku ampuni. Adakah yang pada malam hari ini, malam-malam bulan suci Ramadan, yang minta kesembuhan atas sakitnya? Akan aku sembuhkan, kata Allah. Kata wa kata, apapun yang mereka minta di malam ini, aku akan kabulkan, aku akan ijabah segala permintaannya. Maka di penghujung hadis ini, fayaqulu Jibril berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, innallaha la yanzuru ilaihim. Sesungguhnya Allah tidak akan memandang kepada hamba-hambanya, tidak memandang dengan rahmat, dengan ampunannya, illa arba'ah. Setiap malam bulan suci Ramadan hingga malam terakhir, semua hamba yang muslim, yang Islam akan senantiasa diberikan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril, illa arba'atun, kecuali ada 4 golongan yang tidak mendapatkan rahmat dan ampunannya. Na'udzubillah min. Jangan sampai kita termasuk orang puasa di siang harinya, qiyamul lail malam harinya, tiba-tiba keluar dari bulan Ramadan kagak diampuni, kagak dirahmati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita bukan 4 golongan ini. Kata Jibril alaihissalam, Muhammad, dengarkan, golongan yang pertama keluar dari Ramadan kagak dapat ampunan, kagak dapat maghfirah, kagak dapat rahmat. Siapa? Mudminu khamri, orang yang senantiasa meminum khamr. Insya Allah potongannya gak ada semuanya. Allahumma gak ada. Aman dah. Ini bahaya ini. Bahaya karena al-khamru ummul khaba'ith. Karena khamr itu mbahnya segala perbuatan keji. Semua
berzina gara-gara mabok, orang judi gara-gara mabok, orang membunuh gara-gara mabok. Pembunuhan yang terjadi di belakang-belakang Ramadan, ada tawuran anak remaja, rata-rata pasti mabok. Kenapa? Biar berani. Makanya Ummul Khaba'ith, khamar itu biang keladinya, biangnya semua dosa besar. Orang mabuk dia bisa mengucapkan kata-kata kufur yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, waqa'iur rahim, keluarga yang memutuskan hubungan silaturahim. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, abang dengan adik, adik dengan abang, ponakan dengan paman, dengan uak, dengan bibi, encang-encingnya babe, saling memutus. Sampai masuk bulan Ramadan masih belum maafin, na'udzubillah wa iyadzubillah. Maka kata Jibril alaihissalam, keluar dari bulan suci Ramadan, rahmat kagak dapat, maghfirah juga kagak dapat. Yang ketiga, wa'akul lil walidain, anak-anak yang durhaka terhadap kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita masih hidup, kita bisa potensi besar kita bisa melakukan kedurhakaan kepada orang tua. Perbuatan kita, gaya hidup kita, ucapan kita, pandangan kita yang membuat sakit hati kedua orang tua kita, kita telah melakukan kedurhakaan. Ketika orang tua sudah gak ridho dengan diri kita karena ucapan kita kasar yang membuat tersayang kedua orang tua kita, maka kata Rasulullah SAW, sorfan wala adlan, amaliyahnya yang wajib maupun yang sunnah kagak manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira kalau bentak-bentak orang tuanya kemudian merasa tersayang, sholatnya rajin, jidat sampai hitam, kagak manfaat kata Rasulullah, percuma. Sotakohnya miliaran, apalagi ribuannya, yang miliaran kagak ada manfaatnya kalau dia menyakiti orang tua. Maka hati-hati, masih hidup kita bisa melakukan kedurhakaan, sudah wafat pun ada potensi kita melakukan kedurhakaan. Apa? Kita jarang memberikan Fatihah untuk orang tua kita, kita jarang memberikan hadiah untuk kedua orang tua kita jarang ke makamnya pada kesempatan untuk menengok. Ini salah satu bentuk kedurhakaan. Jangan dikira kalau sudah di alam barzakh ruhnya tetap hidup, dia senantiasa menunggu hadiah dari orang-orang yang hidup, yaitu dari anak keturunannya. Mana setiap hari nonsen, setiap hari gak ada pahala, setiap hari gak ada hadiah, gak ada kiriman sedekah, gak ada kiriman Al-Quran. Maka kata orang tua, ya Allah, punya anak kok gini amat ya, punya anak gini amat ya Allah. Ingat, sudah di alam barzakh masih mohon, ya Allah, kalau hari ini anak menyanyiakan saya, tidak pernah menghadiahkan, tidak pernah bersedekah untuk saya, tidak pernah membaca Al-Quran untuk saya, apalagi meninggalkan sholat 5 waktu, ya Allah, mudah-mudahan tuh anak nanti dibalas oleh anaknya. Jadi kalau perbuatan kita hari ini, anak kita melawan diri kita, jangan-jangan karena kita menentang orang tua kita. Jangan pernah buru-buru menyalahkan anak saya kurang ajar, sudah dididik. Jangan-jangan kitanya juga kurang baik dengan orang tua kita. Yang sudah wafat kitanya kurang hadiah suratul Fatihah, kurang sedekah untuk dihadiahkan untuk kedua orang tua kita. Yang menyebabkan apa? Anak-anak kita keras hatinya karena kita keras hatinya terhadap kedua orang tua kita. Ini bahaya. Maka anak yang durhaka kepada kedua orang tua, amaliyahnya yang wajib, yang sunnah, selama orang tua belum ridho, maka la hijab bainahu wa bainahu, tidak diterima ketika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat, yang tidak keluar dari Ramadan, tidak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-musyahid. Siapa musyahid? Alladzi la yukallimu akhaka fawqa thalathati ayyam. Orang
yang 3 hari tidak bertutur kata, tidak ketemu melengos sampai tidak saling tegur sapa, tidak saling menyapa, gara-gara tersinggung sampai 3 hari nggak ada saling maafin. Bahaya orang yang gini. Ini yang paling bahaya ini, yang di tengah lingkungan antara diri kita dengan tetangga, yang di kantor dengan teman-teman kerja kita, yang di masjid dengan sama-sama jamaah, itu bisa ada hal yang semacam ini. La yukallimu fawqa thalathati ayyam, 3 hari tidak tegur sapa, malah melengos dia, ketemu melengos, mau ke kantor, tiba-tiba ada sempat tidak, ya malas dah, muter dia semua. Kalau sempat tidak, dan dia muter ke sana, dipalahin ke sana, muter-muter baik udah. Alhamdulillah. Jadi ini kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, semua hamba Allah akan keluar dari bulan suci Ramadan, dia dikasih rahmat, artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima, diijabah amal ibadahnya yang wajib maupun yang sunnah. Tetapi 4 golongan ini yang tidak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, jangan lupa sempurnakan puasa kita, ibadah puasa kita dengan mengeluarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah itu kecil, kewajiban zakat itu kecil, cuma 2,5%. Makanya kata para ulama, orang yang ngeluarin zakat kok pas-pasan itu orang baik. Kata para ulama dalam ilmu, dalam fikih-fikihnya, 2,5 kilogram. Kok kita ngasih 2,5 kilogram? Iya kalau pas. Nah kalau yang jual curang, nggak ada 2,5 kilo, kagak sempurna. Sama ketika kita mengambil air wudhu, kita hanya ngambil yang rukunnya saja, membasuh tangan pas sampai siku. Iya kalau pas. Nah kalau kurang, kagak sah wudhu kita. Sama ngepres zakat 2,5 kilo, kemudian 3,5 liter ngepres. Hati-hati sampai yang sudah ngasih tambahin. Tambahin, karena apa? Kesunahan itu akan menutupi hal-hal yang wajib yang kita kerjakan. Kita sholat 5 waktu, disempurnakan tuh sholat 5 waktu. Kenapa? Dengan qobliyah, dengan ba'diyah. Wajiban kita, ada yang kaya yang mampu berhaji, untuk menyempurnakan ibadah haji kita, disempurnakan dengan kesunahannya, yaitu umrah. Begitu pula kewajiban zakat, kita sempurnakan dengan sedekah, kita tambahin. Saya pernah dengar tuh teman yang saya fadilah dulu dalam waktu itu 5 jiwa, sekeluarga 5 jiwa, itu kalau bayar zakat 1 karung. Berarti kan hebat banget tuh, zakatnya cuma 2,5 kilo kali 5, selebihnya itu sedekah, menyempurnakan. Dari itu saya juga belajar, akhirnya belajar dari situ. Saya 3 orang 5 kiloan, 1 jiwa 5 kilo, berarti 3 orang 15 kilo, aman, saya aman. Sampai yang ngepres ya kagak aman. Apalagi sudah ngepres sama yang menjual ngantepin, dolim lagi udah. Na'udzubillah wa'idzubillah. Maka lain kali mulai tahun ini yang sudah dan yang belum, sempurnakan zakat kita. Oh kemarin saya ngepres baru 3,5 liter, bawa lagi dah 1,5 liter, ini nambahin serta berikan ke masjid tambahannya, sedekahnya. Insya Allah mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.